Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Sejarah Peradaban Islam kelas Perbankan Syariah 1B dengan anggota 1. Reni Widya Daradinanti NIM 215231071, 2. Khalifatun Hairunisa NIM 215231074. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, sejarah perkembangan kerajaan Islam di Asia Tenggara, dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Dalam sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, terdapat 3 poin, yaitu masuknya Islam di Asia Tenggara, teori masuknya Islam di Asia Tenggara, dan saluran masuknya Islam di Asia Tenggara. Banyak peneliti mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Berita dari Tiongkok menginformasikan bahwa menjelang akhir abad ke-7 Masehi, terdapat seseorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera pada dinasti Tang, tepatnya pada abad ke-9 dan ke-10. Tasih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah memeluk Islam. Komunitas pedagang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita setempat, sehingga hasilnya terbentuklah sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari penduduk Arab pendatang dan juga penduduk lokal. Selanjutnya, teori-teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama adalah teori Semenanjung Arab. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford, disokong oleh Syekh Muhammad Nauqib atas bahwa Islam datang dari Semenanjung Arab melalui pedagang. Bukti-buktinya yaitu 1. Aktivitas perdagangan meneruskan catatan Cina yang menyatakan bahwa Arab dan Persia mempunyai penempatan di Katon pada 300 Masehi. 2. Pedagang Arab dapat menguasai laut dan pelabuhan Iskandaria hingga Cina. Telah berdagang di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam pada abad ke-7 Masehi. Pedagang Arab singgah di pelabuhan utama Asia Tenggara sebelum ke Cina. Teori kedua adalah teori Arab, yang didukung oleh Emmanuel Gadinho. Ia menyatakan bahwa Katon menjadi pusat perdagangan Arab sejak abad 9 Masehi, dan penemuan batu nisan bertarikh 1028 Masehi di Permatang Pasir, Pulau Tabun, Pekan Padang pada abad 13 Masehi. Teori yang ketiga adalah teori India yang dikemukakan oleh Sherlock Holmes. Menurutnya, Islam datang dari Gujarat atau India dari pantai Coromandel di semenanjung India. Bukti-buktinya adalah Gujarat pelabuhan penting pada zaman Alauddin Khilji di India. Batu marmer pada batu nisan Malik As-Saleh di Pasai mempunyai ciri-ciri buatan India. Selanjutnya merupakan saluran masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, saluran perdagangan, kedua saluran perkawinan, 3 saluran tasawuf, 4 saluran pendidikan, 5 saluran kesenian, dan terakhir saluran politik. Poin kedua adalah sejarah perkembangan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap kehadiran para pedagang Muslim, yang menjadi permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara. 2. Terbentuknya kerajaan Islam, yaitu fase setelah pedagang Muslim singgah di suatu tempat dan kemudian menjalin hubungan baik dengan kerajaan setempat. Poin kedua adalah kerajaan Islam di beberapa negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-13 sampai ke abad ke-16 Masehi. Menurut catatan, tahun pertama berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1262 dan berakhir pada tahun 1521. Dengan raja pertamanya yaitu Merah Silu yang setelah masuk Islam bergelar menjadi Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I yang memerintah pada 1297 Masehi sampai 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir II yang memimpin pada 1326 Masehi sampai 1345 Masehi.
Dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin IV yang memimpin pada tahun 1514 sampai 1517 Masehi. Karena lokasi kerajaan Samudra Pasai yang strategis, maka wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu berada di sekitar Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Selat Malaka, bahkan kerajaan-kerajaan yang memiliki relasi baik dengan negara-negara lain seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lemuri atau Indrapura. Raja yang memerintah pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Syekh. 2. Sultan Alauddin Riyad Syekh. 3. Sultan Alauddin Riyad Syekh Ibnu Munawar Syekh. 4. Sultan Iskandar Muda. 5. Sultan Iskandar Tsani. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh terbilang cukup luas, dengan pusat kotanya yang berada di Kutaraja dan Aro. Wilayah kekuasaan semakin meluas tatkala pemerintahan dipegang oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu seluruh wilayah Sumatera dan disidiki dengan wilayah Jawa bagian barat. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16 Masehi. Kerajaan tersebut didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota dari Kerajaan Majapahit, yaitu putra dari Prabu Brawijaya V. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa, yang merupakan tujuan dari Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beberapa raja yang memerintah di Kerajaan Demak adalah 1. Raden Patah, 2. Pati Unus, 3. Sultan Trenggono, 4. Sultan Prawoto, dan 5. Arya Penangsang. Kerajaan Demak berpusat di kota Demak dan wilayahnya hingga Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Kerajaan Demak juga menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pelabuhan Jepara, Tuban, Madiun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Panarukan, dan Sunggur. Selanjutnya adalah kerajaan Islam di Malaysia, yaitu Kerajaan Malaka. Islam berkembang di tanah Melayu, Malaysia. Faktor terbesarnya adalah pengaruh para saudagar yang singgah di pelabuhan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada tahun 1400 Masehi sampai 1511 Masehi dengan raja pertama Parameswara, kedua Megat Iskandar Shah, 3. Sultan Muhammad Shah, 4. Sri Pameswara Dewa Shah, 5. Sultan Muzaffar, 6. Sultan Mansur Shah, 7. Sultan Alauddin Riyad Shah, dan 8. Sultan Mahmud Shah. Karena letaknya berada pada jalan lalu lintas perdagangan, maka Kerajaan Malaka sangat mempengaruhi daerah-daerah Sumatera dan sekitarnya. Selanjutnya adalah kerajaan Islam yang ada di Thailand, yaitu Kerajaan Patani. Keberadaan Islam di Thailand bermula sejak berdirinya Kerajaan Melayu Patani yang berpusat di kota Mekhligai. Kehadiran Islam di Patani dimulai dengan kedatangan Syekh Said Mubalik dari Pasai yang berhasil menyembuhkan Raja Patani yang beragama Buddha, kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Ismail Shah. Pada pertengahan abad ke-17, sejumlah ulama datang ke Patani, seperti Syed Abdullah dari Yerusalem, Abdul Ar-Rahman dari Jawa, Faqih Abdul Al-Manan dari Minangkabau, dan Syekh Abdul Qadir dari Pasai. Mereka menyebarkan Islam lebih jauh di kalangan masyarakat Patani. Raja-raja dan pola pemerintahan. Raja-raja yang memerintah adalah Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu, dan Ratu Kuning. Pola pemerintahan yang telah dijalankan oleh pemimpin-pemimpin Patani dapat digambarkan dengan pola yang menitik beratkan pada perluasan wilayah dan perdagangan. Wilayah kekuasaan Patani lumayan luas, yaitu terdiri dari pusat Patani itu sendiri dan terdapat wilayah-wilayah lain seperti Naratwiyat dan Yala. Selanjutnya adalah kerajaan Islam di Filipina, yaitu Kerajaan Sulu. Kerajaan Sulu berdiri pada tahun 1457 Masehi dan dibubarkan pada 1917 Masehi. Seorang ulama keturunan Arab
Karim al-Makdum memperkenalkan Islam di Kepulauan Sulu. Adapun raja-raja yang memerintah adalah Sultan Syariful Hasim, Sultan Kamaluddin, Sultan Amirul Umarok, Sultan Mizul Mutawaddin, dan Sultan Nasiruddin. Pola pemerintahannya dibangun menitik beratkan pada perluasan wilayah. Tetapi, kerajaan Sulu berkali-kali mendapat serangan dari kerajaan luar, bahkan bangsa Portugis kala itu. Selanjutnya adalah peradaban Islam di beberapa negara di Asia Tenggara. Sejarah peradaban di Indonesia. Awal mula masuknya Islam dahulu dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Mereka datang sambil berdagang, yaitu sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara berdakwah, seperti penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Dalam sektor pendidikan, peradaban Islam seperti dibangunnya pesantren-pesantren dan juga sekolah Islam. Dalam sektor sosial dan budaya, yaitu berkembangnya organisasi-organisasi sosial dan politik, seperti Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam. Dalam sektor budaya dan adat istiadat, yang berkembang adalah seperti acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dan dalam kesenian banyak dijumpai seni musik seperti qosidah, rebana, marawis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peradaban Islam di Malaysia. Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang Gujarat melalui pendakwahan Islam ke Malaysia sekitar abad ke-9 Masehi. Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7 Masehi. Peradaban Islam yang ada di Malaysia seperti adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kwancong, dan juga banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam yang ada di Malaysia. Selain itu, berlakunya hukum Islam yang ada di Malaysia merupakan bukti adanya peradaban Islam di Malaysia. Selanjutnya adalah peradaban Islam yang ada di Thailand. Banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Thailand sejak abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Arab. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Peradaban-peradaban Islam yang berkembang di Thailand antara lain ada sekitar 2000 bangunan masjid yang sangat megah dan indah di Thailand. Ada golongan tradisional dan golongan otodidak setelah menerbitkan majalah Islam yang berjudul Rabitoh. Ada juga golongan modernis berhasil menerbitkan jurnal yang berjudul Al-Jihad. Yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam di Filipina. Islam diperkirakan masuk ke Filipina pada periode antara abad ke-12 dan ke-13, yang mulanya dibawa oleh seorang mubalik yang bernama Tuan Mas Haika datang ke wilayah Kepulauan Sulu Selatan. Dan kemudian keturunan Tuan Mas Haika akhirnya menjadi penyebar Islam di Filipina. Narasi tersebut dikuatkan oleh penemuan berupa batu nisan yang bernama Mikebal pada tahun 1310. Batu nisan tersebut ditemukan di dekat Jolo. Peradaban Islam yang ada di Filipina antara lain Masjid Syekh Karim al-Makdum yang terletak di Tubing Indangan, yang didaulat sebagai masjid tertua di Filipina, yang didirikan pada tahun 1380 Masehi oleh Syekh Karim al-Makdum. Yang kedua adalah Intramuros World City, yaitu bangunan yang berupa dinding seluas 64 hektar yang didirikan pada abad ke-16 Masehi. Bangunan tersebut digunakan sebagai penjara yang dibangun oleh Raja Sulaiman sebagai pemimpin masyarakat Melayu. Sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.